Baik, untuk multimedia sebelum masuk pada PPT, tolong dibuka Yehezkiel 34 ayat 1 sampai 16. Jemaat Tuhan, kita akan memberi waktu untuk membaca firman Tuhan ini secara bergantian. Oke? Ada 16 ayat. Ayat pertama atau ganjil akan saya mulai. Bapak Ibu, jemaat Tuhan akan melanjutkannya dan kita bergantian. Oke? Siap? Oke. Yehezkiel 34. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, domba-dombaku berserak. Dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi, ya di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan apa yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat di kediaman orang di tanah itu. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan mencari, yang tersesat akan dibawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang lemah akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Katakan bersama, amin, amin. Inilah gambaran daripada gembala yang baik, yaitu Tuhan kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, jemaat Tuhan sekalian, di hari-hari ini, di zaman kita, mau jujur ataupun diam, ya, tapi sebenarnya semua manusia itu memiliki satu pertanyaan yang kadang memang tidak diungkapkan,
tapi ternyata itu ada. Mungkin dalam percakapan atau terkadang ya itu bisa dimengerti oleh orang gitu ya. Ya mungkin kayak kalau Bu Bin gitu ya, Oma gitu. Apa itu? Apakah ada yang benar-benar peduli dengan hidup saya? Karena kenapa Bapak Ibu sekalian, manusia itu semua butuh kasih. Itu yang dikatakan oleh ibu mertua saya atau mama saya ya. Bahwa semuanya, apalagi kalau itu belum punya Tuhan. Yang punya Tuhan aja masih butuh kasih. Apakah kasih Tuhan kurang? Enggak, kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna. Kasih yang memenuhkan. Tapi kita hidup secara sosial, betul? Kita hidup di antara manusia yang lainnya. Ketika kita tuh berelasi satu dengan yang lainnya, pasti akan terjadi luka-luka kecil. Orang tua sayang anak, anak bisa menyakiti hati orang tua. Pasangan mencintai pasangannya, tapi pasangannya bisa jadi juga mengecewakan. Kurang lebihnya semua manusia itu menyebabkan ada luka satu sama lain. Maka semuanya butuh kasih. Nah, apalagi jika kasih itu sendiri tidak ada dalam kehidupan kita. Maka iman kekristenan, ya orang Kristen seharusnya harus paham dulu hal ini. Nah, Yehezkiel 34 berbicara mengenai gembala. Dombanya nanti dulu ini ya. Domba itu terjadi sesuatu dalam kehidupan mereka diakibatkan oleh gembala. Tuhan bilang, aku akan berperkara sendiri kepada gembala-gembala. Nah, jangan buru-buru dulu. Nah itu kan pendeta itu sukanya memperkaya diri sendiri. Nah itu ada firmannya. Hey, kita semua orang Kristen ya, sekalipun bukan gembala yang seperti menggembalakan satu gereja, tapi kamu harus paham, kita semua dipanggil sebagai gembala. Amin. Jika engkau orang tua, maka dombamu itu siapa? Anak-anak. Jika engkau suami, itu istri dan anak-anakmu. Jika kamu ibu, itu termasuk juga suami dan anak-anakmu. Demikianlah terus. Dan sekalipun, oh puji Tuhan, aku bahkan pacar aja belum punya bu, gitu. Jadi belum ada yang kugembalakan gitu. Hey, ada seorang manusia atau dua orang manusia atau siapapun yang ternyata kalau sama kamu look up banget. Atau apa sih artinya? Kayak lihat kamu tuh, wow, kok kamu bisa sih? Setiap kali kalau kamu udah bisa, baru aku kemudian jadi bisa loh. Wah itu kan, berarti kamu itu gembalanya. Oh gak mau gitu, kalau gak mau kamu jadi gembala yang gak baik loh. Karena demikian adanya, manusia itu menjadi gembala. Tapi orang Kristen itu juga adalah domba. Nah di Yehezkiel 34 ini dikatakan ternyata banyak sekali gembala-gembala Israel yang tidak baik, yang jahat. Ya kan gitu. Domba-dombanya tidak dibiarkan dengan yang namanya suatu kondisi yang baik. Dibiarkan berserakan malahan. Tapi ketika bulunya sudah banyak, dipotong jadi pakaian. Ya kan? Kemudian yang ada yang luka tidak dibalut. Karena sekalipun sampai tidak sedetail itu, tapi ayat-ayat yang di belakangnya, maka kita mengerti, oh yang tidak dilakukan itu yang Tuhan lakukan. Nah, bagaimana sih nats daripada firman Tuhan ini kita tarik pada kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Sekalipun kita ya gak terlalu familiar ya dengan gembala ya gitu. Saya aja yang sudah tinggal dekat sekali dengan alam, yang masih sifatnya kampung, gak ada gembala tempat saya gitu. Sawah banyak, gembala gak ada gitu ya. Sapi-sapinya sudah adanya di kandang gitu. Rumputnya yang dibawa, tapi udah bukan lagi yang dibawa ke padang rumput kayak gitu. Nah tapi saudara jemaat Tuhan, kamu harus paham bahwa pada saat itu gembala adalah satu profesi yang rendah. Oke? Karena banyak sekali gembala-gembala upahan. Sekalipun ada banyak ownernya sendiri menggembalakan. Tapi enggak banyak. Makanya kalau punya anak itu zaman perjanjian lama. Anak-anak yang menggembalakan. Di dalam perjanjian baru sudah naik lagi levelnya. Gembala itu banyakkan upahan. Oke, sudah mulai peradabannya maju, sudah ada yang namanya berbisnis segala macam. Jadi gembala itu udah
nggak banyak yang langsung ownernya. Nah, gembala-gembala pada saat itu adalah gembala-gembala yang seringkali orangnya adalah tipe-tipe yang dicari kerja di mana-mana udah nggak diterima. Oke, mereka itu preman mungkin, atau orangnya udah terlanjur track recordnya jelek. Jadi akhirnya bisa kerjanya ya jadi gembala. Kelihatannya sepele, tapi pekerjaannya itu pekerjaan yang butuh dari hati. Kemudian sekarang kenapa Tuhan Yesus itu disebut sebagai gembala? Kan pada kehidupan yang nyata dia adalah anak tukang kayu. Dia penerus daripada tukang itu harusnya. Tetapi secara spiritual Tuhan Yesus menggambarkan sebagai gembala. Oke? Karena banyak gembala yang jahat. Maka Tuhan bilang, akulah gembala yang baik. Itu di dalam Yohanes 10 ayat yang 11 itu. Ya. Nah, belum maju ya. Jangan kecepatan PPT, oke? Nah, maka jemaat Tuhan sekalian, hari ini saya memberikan judul itu adalah Tuhan yang mencari dan memulihkan. Mencarinya tidak dalam pencarian tanpa ditemukan. Tuhan yang menemukan dan yang memulihkan. Itu adalah shepherd, gembala. Nah, sebelum pada gembala yang adalah Tuhan itu sendiri, kita semua ini tadi digembalakan dan menggembalakan. Enggak usah yang jemaat dulu, masuk dulu pada yang hamba Tuhan. Oke? Saya dipanggil Tuhan menjadi seorang hamba Tuhan yang itu full time, full heart. Kemudian diberi satu gereja lokal untuk digembalakan. Ya, penggembalaan itu harus dilakukan dengan benar-benar bertanggung jawab. Bapak Ibu sekalian, ketika kita itu ada dalam suatu tanggung jawab pengembalaan, kita harus mengerti benar domba itu butuhnya apa. Oke? Ya, karena domba itu adalah suatu jenis breed hewan yang unik sekali. Sampai hari ini pun saudara bisa cari dari dokumentari ya, fakta tentang domba. Domba itu hanya mendengar suara gembalanya. Katanya kalau di sini suaranya udah kenceng banget, ternyata kalau online kadang nggak kedengaran. Jadi harus ditempelin katanya. Ya, itu domba hanya mendengar suara gembala. Lucu ya, itu ya. Jadi kalau gembalanya baik, dengar. Kalau gembalanya jahat, saya tanya, dengar nggak? Dengar, karena gembalanya. Sudah mulai menangkap pesannya? Oke? Nah, dalam kehidupan daripada orang Kristen ya, ada hari-hari masa di mana ada beberapa domba itu yang kalau minta konseling sama kita, suami istri ya, saya dan suami gitu. Lah, mendadak saudara menjadi domba-domba putih-putih gemoy-gemoy di pandangan saya. Oke? Tapi itu domba bukan domba di sini. Tapi minta pengembalaan dalam hal konseling dengan gembala yang lain. Sebelum kami mengerti gitu ya, kan gak enak masa situ anggotanya mana. Kan masa kayak gitu, nah namanya hamba Tuhan ya kan. Semua dilayani, tapi kami kemudian saya apalagi semakin lama semakin mengerti. Bahwa ternyata begini, konseling kemudian diberi ya satu kebenaran firman Tuhan, manggutnya sampai hampir lepas kepalanya. Bener banget Bu gitu ya. Wah oke. Selesai, saya tanya Anda jawab. Kalau minggu ibadah kemana? Ke gereja yang saya gembalakan atau ke gerejanya dia, rumahnya? Ya? Dijawab Boan, kasihan loh ini. Gereja dia gitu ya. Kemudian berikutnya yang tadi yang dia sepakati sebagai manggut itu ketika diberi suatu nasihat, saya tanya saudara jawab, tolong dijawab ya, Mbok dijawab, dilakuin gitu loh. Apa bahasanya dipayuin gitu ya. Kalau bahasa Jawa kan saudara langsung ini kan seneng, saya nggak punya apa tone-nya gitu ya. Saya tanya, semua nasihat yang sudah diberikan, saudara tebak dengan menjawab. Apakah dilakukan?
Belum tentu, banyaknya enggak. Kenapa? Simple, karena kami bukan gembalanya. Oke? Paham maksud saya? Karena domba hanya mendengar suara gembala. Firman Tuhan sudah katakan, dombaku mengenali suaraku. Tapi hates itu yang nanti. Ya, tapi yang pertama dulu, gembala baik, gembala jahat. Domba mendengar jika itu adalah gembalanya. Maka Tuhan sampai enggak kuat. Yeskiel 34 yang tadi kita baca. Dia bilang apa? Ini domba-domba ya on banget. Sudah diambil bulunya, ya, yang gemuk itu dikaryakan gitu, yang kurus itu enggak dikasih makan dengan benar, banyak luka-luka, ya apa segala macam. Tapi domba sekali lagi, on, dengar aja, dikasih tahu apa ya dikerjain sudah. Tapi Tuhan adalah gembala yang baik, karena sesungguhnya domba itu miliknya Dia. Maka Tuhan bilang apa? Aku berperkara dengan engkau. Karena dia bilang kan, hai gembala-gembala Israel, dengarlah firman Tuhan melalui Yeskiel. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, baik engkau itu adalah seorang gembala dalam profesi pastor atau pendeta, ataupun engkau ada gembala atas keluargamu, atas pasanganmu, atas daripada anak-anakmu, atas pekerjaanmu, usahamu. Kamu adalah seorang gembala, kalau kamu tidak lakukan dengan benar, siapa yang berperkara dengan kita? Tuhan sendiri. Tuhan bilang, hey, aku gak tinggal diam ya. Jadi kalau kita gak merenungkan dengan benar, kita merasa bahwa, ya syukurlah akhirnya diambil alih Tuhan gitu. Di Yeskiel tidak difokuskan pada hal itu, tapi kita menariknya pada Injil, pada kitab perjanjian baru. Bagi hamba-hamba yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan benar, dikatakan apa oleh Tuhan? Engkau hambaku yang jahat, atau engkau hambaku yang pemalas, aku akan melemparkan engkau ke neraka jahanam. Jadi setiap daripada kita yang sudah memiliki tanggung jawab, kita harus lakukan sesuai dengan porsinya. Amin. Maka kita masuk pada yang pertama. Slide yang kedua, ini dia. Ketika kita baca ayatnya yang ke-16 tadi, ya saya tidak mau hanya mengambil ayat 16-nya saja. Makanya saya ajak kita baca dari ayat yang pertama tadi. Yesus bukan yang ini. Nah, bukan yang ini juga. Tadi kami baru sesaat ya sempat berdiskusi. Mohon untuk ini jemaat yang jam 10 harus berdoa syafaat lebih kencang secara pribadi loh. Selalu seringnya itu kalau ibadah jam 10 ya. Nanti kalau ibadah jam 5 udah lebih smooth gitu. Slide yang kedua. Ada? Nah loh, kelewat ya. Oke, coba yang berikutnya. Nah, ketika ayat 16 dikatakan bahwa yang hilang akan kucari, buat saya mudah ya kalau untuk mengerti poinnya. Oke, cari yang opposite-nya ya, itu paling gampang. Yang hilang akan kucari artinya apa? Tuhan kita itu adalah Tuhan yang aktif, dia tidak pasif. Oke, dia nggak nunggu. Karena memang kita domba itu nggak bisa kalau hanya sekedar kemudian kita cari gembala kita. Enggak. Kalau iya, nggak ada cerita yang namanya satu domba yang terhilang dari 99 yang nggak hilang. Ketika saya renungkan lagi, ya ilustrasi ini agak lucu, oke? Tersesatnya, hilangnya enggak berlima, satu, oke? Masalahnya adalah digambarkan nominalnya, angkanya ada 100, betul? 100 bisa satu yang hilang itu agak kebangetan, ya. Tidak dikatakan walaupun sering digambarkan sebagai domba yang muda. Tapi enggak juga. Buat saya ini adalah gambaran dari kata domba. Ya, domba itu bisa digambarkan enggak mungkin tahu-tahu itu hilang aja. Enggak, ada prosesnya. Oke? Ketika saudara dalam beberapa
firman Tuhan ini disampaikan, ketika saya bilang domba, saudara jangan hanya bayangin domba putih. Saudara bayangin itu adalah manusia yang digambarkan sebagai domba. Oke? Satu domba ini berjalan dengan 99 yang lainnya. Gembala menggembalakan. Yang satu mulai agak ya kalau kayak film kartun tuh lihat ada kupu-kupu mungkin, kupu-kupunya lucu mulai, ya kan? Misah. Saya rasa sebelum benar-benar dia itu hilang dari pandangannya yang lainnya, dia akan merasa bahwa masih kelihatan. Kalau mereka nggak lihat aku, benar. Kalau aku nggak lihat mereka, susah. Karena situ yang gerombolan, sini yang satu. Masuk akal? Itu common sense-nya ya. Kemudian mulai gitu ya. Tiba-tiba masih lihat, masih kelihatan itu yang agak ketinggalan tuh si gemoy satu itu gitu. Ketika mulai makin hilang, si domba hanya merasa bahwa mungkin bisa nanti, masih kedengaran kok suaranya. Habis bosen tiap minggu kalau jalannya itu aja aku udah hafal kayak gitu. Nanti juga aku bisa balik di bagian sana gitu ya. Mungkin ya engkau sudah menandai. Nanti kalau sudah saatnya aku pengen lagi ibadah gitu bisalah gitu. Gerejanya juga gak pindah-pindah kok gitu. 7 turunan masih di sana gedungnya gitu, bisa gitu. Dia mulai makin hilang. Ketika hilang beneran saya tanya, si domba mencari enggak si gembala? Makin mencari makin hilang, betul enggak? Ini gambaran daripada ketika Tuhan bilang Tuhan mencari satu yang terhilang. Karena pada naturnya kita manusia itu enggak bisa mencari Tuhan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada di dalam nadir darah kita yang sudah penuh dosa ini. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mari kita kembali recall, coba diingat-ingat. Apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa pertama kali setelah jatuh dalam dosa? Ngumpet. Apakah dia sedang main peek-a-boo? Petak umpet gitu? Halo? Enggak. Kenapa sembunyi? Tuhan salah sama dia? Enggak. Kenapa bisa takut? Apakah Tuhan menakutkan? Enggak. Terjadinya memang demikian. Dosa memisahkan. Dan siapa mencari siapa? Tuhan yang mencari. Apakah Tuhan gak tahu mereka di sana? Tapi Tuhan butuh suatu proklamasi jelas bahwa gak hanya sekedar ngapain sembunyi, enggak. Dia bertanya, dia mencari. Yang hilang akan kucari. Bukankah engkau hasil dari ditemukan oleh Tuhan? Amin. Demikian juga dengan aku, dari jauh-jauh saya dari seberang pulau gitu kan. Saya dari seberang keyakinan yang berbeda, saya ditemukan. Betul? Kita semua ditemukan. Tuhan adalah Tuhan yang mencari. Lukas 19 ayat 10, Yohanes 10 ayat 11 ya, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Ini gambaran dari apa? Salib. Jadi besar kecil tua muda Tuhan mencari. Dialah gembala yang baik itu. Gembala yang lain gak bisa. Yang ada malah tadi, ya kan, dimanfaatkan semata. Oke, slide berikutnya. Dari hal ini kemudian kita paham ya, maka Allah itu, ini yang sudah kenapa lompat-lompat ya hari ini. Nah ini dia. Artinya Yesus itu bukan sekedar guru moral, maaf. Iya, tapi bukan hanya sekedar. Maka kalau engkau dan aku masih sama seperti orang luar yang tahu Yesus, enggak kenal Yesus, hari ini bertobat. Oke, ketika saya itu sempat misalnya dalam masa penginjilan, saya ngobrol dengan keluarga besar saya di Medan, ya di Kisaran tepatnya. Oke, mereka bukannya sama sekali enggak kenal Yesus, enggak. Mereka tahu. Tapi ketika saya mau mengenalkan Tuhan itu sebagai Tuhan, mereka enggak. Ada penolakan. Buat mereka ya Yesus itu guru moral yang hebat. Karena keluarga besar saya Buddhis. Oke, semuanya berbentuk filosofinya gitu. Dan mereka tahu dari beberapa daripada kata-kata atau cuplikan gitu ya, hebat banget. Gitu loh. Apalagi kalau Alkitab bahasa Mandarin ya. Itu juga bagus sekali. Tapi buat mereka Tuhan Yesus hanya sekedar
Maka hari ini saya menjadi anak paling kecil ya, dari anak ke-10 itu, yang itu seringkali kadang-kadang gitu ya ditelepon gitu, "Hui, jangan lupa loh ya doa buat Cici." Atau ini, lagi itu, lagi itu. Saya diminta doain kok. Gitu. Tapi Yesus bukan Tuhan buat mereka. Yesus guru yang ciamik. Moralnya bagus. Nah, apakah kita juga demikian? Hati-hati. Karena enggak. Dia adalah Tuhan yang turun ke lembah. 3 bulan kita belajar tentang lembah, ya kan? Untuk apa? Mencari engkau. Tadi saya bilang, kita semua di sini sudah ditemukan. Tapi hari ini kita mau mengembalikannya pada kesungguhan, presisi, apakah benar kita ini sudah ditemukan. Jangan-jangan kita di dalam tapi terhilang. Halo, hati-hati loh. Karena jikalau kita ini sudah ada di dalam suatu gereja lokal, tapi jiwa kita kering terus, nah kamu yang menjawab. Ya kan? Jika kita ini masih kerasa bahwa aduh hidup itu kok gini-gini aja ya, karena Tuhan bilang hari ini adalah hari yang kujadikan. Tuhan loh yang menjadikan hari, bagaimana mungkin kita masih bisa dipenuhi oleh kebosanan. Rutinitas pasti menimbulkan kejenuhan, tapi bukan menimbulkan kekeringan. Amin. Kalau kita melayani, ada orang yang ngomong itu, aduh udah deh aku nggak dikasih cuti pelayanan dulu 3 bulan. Ups. Lucu, agak lucu. Karena apa? Pelayanan di dalam rumah Tuhan itu seharusnya menyegarkan jiwa kita. Karena kita dalam hari-hari sudah harus memenuhi yang namanya pemenuhan bayaran billing. Betul? Anak berapa mulut yang harus dikasih makan. Itu stres? Iya. Tapi ketika kita melayani sang raja, kita kembali diingatkan bahwa kayak gini loh yang rasanya itu bisa melayani gak perlu mikir gitu loh. Tapi tetap bisa ngasih yang terbaik. Jangan dibalik. Karena ketika kita merasa bahwa pelayanan itu memenuhi kehidupan kita sehingga mengambil porsi daripada waktu kita untuk bisa kantau lebih kuat gitu ya. Kamu kebalik. Justru ketika kamu melayani dengan hati, maka ketika kamu bekerja, kamu gak perlu bekerja yang rasanya kayak fatigue banget. Fatigue itu kayak kelelahan gitu loh. Melebihi daripada yang kita bisa berikan. No, karena satu titik sebagai domba yang digembalakan oleh gembala yang baik, kita itu akan mengalami kesegaran jiwa. Betul? Karena dia yang menuntun kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Kita hari-hari tanpa Tuhan itu minum, tapi kan minumnya kayak aduh gimana ya, itu air kan gelombang terus kan, dengan masalah, dengan tuntutan, apa segala macam. Tapi ketika Tuhan memastikan air yang kamu minum tuh air yang tenang loh. Apa enggak menghibur kita sekali sih, benar? Nah, slide yang berikutnya. Nah, kemudian ya, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan kata Tuhan. Ini poin saya yang berikutnya. Tuhan itu enggak hanya sekedar mencari kemudian ketemu gitu kan. Habis itu ngapain? Ya lagi, sana sembunyi, nanti papa cari. Itu kalau papa sama anaknya yang kecil. Tuhan kita enggak demikian. Ketika Tuhan menemukan, dia memastikan. Saya ya, sepanjang anak saya sekolah waktu di Jakarta, sampai dia besar itu ya, kira-kira itu sampai kelas 6 gitu ya. Anak saya perempuan, oke. Saya memastikan sama dia, setiap kali pulang sekolah gitu, kalau saya itu bisa gitu ya, saya enggak kerja gitu, maka dia mandi, saya duduk itu di toilet. Ya, saya tutup, kemudian saya duduk, gitu. Kamu mandi, mama pantau sama mama pastikan. Saya ajak dia cerita. Sementara itu nanti saya pastikan itu badannya anak saya. Coba putar, balik, lihat. Ada enggak luka atau apa gitu. Saya tanya, saya orang tua yang baik enggak? Walaupun agak protektif ya, ya kan? Tapi itu saya lakukan. Itu aja mama yang kurang baik loh. Karena baiknya kan ketika nanti saya juga yang menghasilkan luka sama dia. Ini nakal banget gitu, cubit gitu memat. Itu ini mama yang baik dan setengah baik. Oke? Apalagi Tuhan kita. Ketika Tuhan menemukan engkau, kita dalam keadaan seperti apa sih? Kita penuh dengan dosa. Kita penuh dengan beban yang kita nggak tahu ternyata kita berbeban berat.
dan dia memulihkan. Itulah kenapa shepherd who finds and heals. Dia nggak hanya nemuin, tapi dia balut, dia pulihkan, dia kasih makan supaya kekuatannya kembali. Dia nggak hanya menemukan, dia memulihkan. Masalahnya adalah, slide berikutnya, itu 1 Petrus 5 ayat 4 ya. Ternyata banyak orang Kristen sudah di dalam Tuhan, tapi bocah luka-lukanya tetap lucu, agak aneh. Agak lain katanya, ya kan? Mengapa? Karena yang dicari bukan balsemnya Tuhan. Dulu masa pertumbuhan saya pertama-tama jadi orang Kristen ya, saya belum sempat nyari ayatnya. Mana tahu kalau Dewi mau cariin ya. Tuhan itu juga disebut sebagai balsem Gilead. Wah, nggak tahu kenapa kok disebut balsem Gilead. Gilead itu adalah satu nama wilayah gitu ya. Tuhan itu adalah balsem Gilead, balsem yang memulihkan, ointment ya. Nah, kenapa orang Kristen tetap penuh luka? Ingat ya, kita bukannya nggak bisa luka loh ya. Tadi saya sudah bilang, suami istri, bulan madu nggak selamanya. Oke? Siapa yang pernikahannya bulan madu sampai saat ini? Angkat tangan. Wah, tidak alkitabiah. Oke, kenapa? Karena kalau bulan madu yang sesungguhnya itu kan terjadi ketika menikah, kemudian bulan madu, benar nggak? Nggak kerja, ya sekarang banyak sih ya yang bisa dilakukan kerja dengan HP gitu. Tapi pasti pasangannya nggak suka gitu kan. Kalau kita bulan madu bahkan HP pun ditinggal gitu kan. Tidak boleh scroll, tidak boleh lihat trading falasnya kayak gimana. Pokoknya nggak boleh, kamu milikku semata. Saya tanya, itu bisa dilakukan 24 hours? Atau 7 atau 350 berapa hari? 56 hari. Bisa? Itulah dia ya. Ini kalau udah di depan agak sulit saudara. Saudara tahu nggak, hari ini saya deg-degan luar biasa. Nggak tahu kenapa. Saya deg-degan banget mau maju firman itu ya. Jadi kalau saya mau maju firman, itu di otak saya tuh penuh dengan map. Kayak Google Map, kalah Google Map gitu ya. Saya sudah mikir ini nanti di depan gitu, belokan kemana-mananya udah harus tahu. Kalau saya harus lihat catatan, saya pusing setengah mati. Ya. Nah kembali lagi saya tanya, apakah bisa bulan madu itu sepanjang tahun? Nggak bisa, betul? Nanti bisa cinta-cintaan, bisa tengkar kok. Benar nggak? Gitu. Ketika tengkar, baikan lagi, benar ya? Tengkar lagi, baikan lagi, gitu. Akumulasikan berapa tahun. Oke? Kemudian luka kecil-kecil itu bagaimana cara menyembuhkannya? Masalahnya orang Kristen, mungkin engkau dan aku, kita carinya healing. Kita tidak mencari pemulihan. Kita carinya itu 3 hal ini. Distraksi, atau hiburan, kan olahraga yang bisa dilakukan oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini adalah olahraga jempol. Ya kan? Scroll gitu. Hari ini kalau saudara buka HP saudara ya, durasi dari saudara ada di sosial media berapa? Enggak menit, enggak mungkin. Berapa jam? Nanti kan saudara, Masya Allah celaka 12, jangan sampai kelihatan anakku gitu kan. Anaknya saudara, lihat nih ya udah. Begitu lihat itu HP-nya mamanya atau papanya, wah double waktunya ternyata gitu. Karena hanya mencari hiburan. Kemudian sembuhnya dengan cara validasi. Tak bilangin lo ya sebelum kamu kejadian kayak aku, wes aku aja gitu ya. Itu orangnya nggak baik gitu. Makanya gitu, kamu udah tahu lo yang tak alami gitu, apa gitu. Orangnya apa iya gitu. Aduh makasih lo ya udah infoin aku. Kerasa seneng, paling nggak banyak korban untuk dia gitu. Kerasa ada validasi. Atau aku baru tahu loh ternyata orangnya itu jahat ya. Kemarin aku gak sempat loh gak percaya ceritamu. Tapi ternyata begitu tuh cerita yang sebenarnya. Kita senang, validasi ya kan, bener kan, aku kok yang bener gitu. Atau yang berikutnya escape. Makanya apalagi netizen Indonesia paling luar biasa ya. Wah sudah penuh,
Tidak bisa jalan-jalan langsung, jalan-jalan virtual. Jangan lupa loh ya, kalau jalan-jalan videonya yang banyak supaya aku bisa ikut jalan-jalan kayak gitu kan. Saya tanya, beneran puas jalan-jalan virtual? Adanya juga semakin, Tuhan berkatilah aku supaya aku bisa jalan-jalan ke luar negeri. Aku minta setahun cukup sekali udah dah gitu. Tetanggaku loh setahun 3 kali. Saya punya klien, ya kalau klien saya, kalau zaman saya ngajar di Jakarta ya, yang masa-masa 10 tahun yang lalu ya, itu yang bisa pilates itu harus pasti yang berduit, yang the have bahasanya, oke? Jadi kaya-kaya, oke? Saya punya satu klien yang lebih muda dari saya, 1 tahun, perempuan ya, sudah berkeluarga, belum punya anak gitu. Dia tidak bisa weekend tanpa pergi ke luar negeri. Minimal hanya boleh bolong 1 minggu. Weekend itu artinya itu Sabtu Minggu ya. Jumat terakhir kerja, Sabtu Minggu. Itu hari biasa loh ya. Kalau minggu ini nggak pergi, minggu depan harus pergi. Jadi ya kira-kira kalau yang nggak long weekend ya Asia Tenggara lah. Kayak gitu. Singapura, Malaysia enggak, dia nggak suka Singapura ya kan. Hong Kong gitu. Yang mana-mana yang kayak begituan gitu. Kalau sampai long weekend, minimal sudah harus bisa keluarnya yang ada sedikit ke barat-baratan. Nah kira-kira kayak gitu. Dalam 1 tahun dia mengambil waktu 1 bulan full 30 hari. Karena dia adalah seorang direktur perempuan ya. 1 bulan full dia bisa keliling Eropa atau keliling Amerika full. Harusnya penuh kesegaran ya hidupnya ya. Dibanding saya yang tidak pernah pergi-pergi kan kayak gitu kan. Sumbunya tetap pendek. Oke, yang ada adalah pulang makin pendek. Oke, dia yang saya ceritakan di mana saya nonton sama dia film Cinderella, saya masih ingat banget gitu. Yang dipenuhi dengan anak-anak, bioskop sudah gelap, begitu film dimulai anak-anak, namanya aja film anak-anak loh. Ya itu anak-anak ribut gitu. Puji Tuhan itu bioskop gelap ya gitu. Dia berdiri gitu, padahal dia lebih kecil dari saya gitu. Dia berdiri, dia marahin seluruh bioskop. Sampai suaranya bisa didengar loh, anak-anak diam langsung, saya juga terdiam, oke? Puji Tuhan, semoga nggak pada tahu kalau saya tuh duduk sebelahnya itu nggak kenal tuh kalau apa sih nggak kenal gitu, dia bisa dia tit gitu, itu dalam bahasa Inggris gitu ya, gitu, wow. Escape-nya banyak nggak? Banyak Bapak Ibu sekalian, karena itu memang tidak memulihkan. Itu hanya menyembuhkan sesaat. Saudara paham? Jadi jangan engkau dan aku yang demikian. Saya tidak bilang nggak boleh jalan-jalan loh ya. Jalan-jalan nggak apa-apa, tinggal saya dikasih oleh-oleh kan kayak gitu kan. Tapi enggak, saya bercanda ya gitu. Yang benar adalah seharusnya ketika itu berbicara pemulihan, itu artinya adalah sembuh yang benar, itu hanya bisa lewat Kristus. Saya senang sekali ya. Dari tadi fokus ngomong gitu, ini sesaat udah mulai mau landing baru ingat. Saya senang sekali kalau RPC yang melayani di depan yang anak-anak muda itu kalau bisa pakai kacamata hitam semua, keren gitu. Ini dari depan Iga menatap saya dengan kacamata hitamnya. Asik. Dipakai lo ya, itu keren gitu. Oke? Nah ini dia, harus benar, oke? Slide berikutnya. Kita gereja keluarga, artinya adalah orang-orangnya banyaknya udah kenal gitu ya. Kalau ada orang baru gitu, kita berharap bisa segera blend in gitu. Jadi jangan sampai terasa terasing ya, kadang-kadang ada nama yang dipanggil. Nah, Yesus yang adalah gembala yang baik, gambaran yang kedua yang tadi saya katakan, yang menemukan dan memulihkan. Kalau menemukan itu adalah gembala yang mencari lewat salib. Gambarnya itu anak domba. Ketika Yesus disalib, dia itu gambaran daripada korban yang sempurna. Ketika dalam perjanjian lama, itu domba dibutuhkan kan domba yang sempurna ya. Umurnya berapa, nggak boleh cacat, nggak boleh timpang, nggak boleh luka ya. Harus gemuk, pas gitu timbangannya ya kan. Itu Tuhan Yesus. Ketika dia mencari kita, dia mencari melalui salib. Salib itu cukup besar sampai bisa dilihat dari manapun. Ketika di Golgota itu dicari di puncaknya 3 salib. Oke, 2 salib gambaran dari kita.
Salib tengah itu adalah Tuhan. Kamu penjahat yang mana? Ingat loh, kita sebelum di dalam Tuhan, kita ini penjahat. Ya, mau itu cuman curi duit gopean aja itu penjahat. Saya punya seorang putri ya, yang aduh itu luar biasa banget anak saya itu. Ya, dari kecil saya ajarin gitu kan. Gak boleh ya nonton yang ini atau apa, gak boleh ya ngambil apa-apa segala macam. Nih, dia saya antar sekolah, itu kalau di sekolah 6:30, saya kerja jam 7 pagi, dia jam 6:30 itu sudah di sekolah. Jam 3, setengah 4 saya jemput dia gitu, setengah harinya di sekolah. Oke, apalagi ketika saya sudah bekerja, saya taruh dia di rumah, ngomong hanya berapa menit apa tuh saya sudah berangkat kerja. Pulang lagi udah jam 9 malam. Gitu. Kadang dia udah tidur, kadang dia belum, saya ajak ngomong nggak bisa banyak waktunya. Karena besok harus sekolah, kayak begitu terus. Ya, tapi suatu hari ketika dia udah cukup gede, walaupun belum berpuasa, dia ngomong sama saya, "Mama, aku mau minta ampun, minta maaf." Kenapa gitu? Aku sudah berdosa katanya. Sampai sekarang dia masih ingat gitu. Apa itu? Ternyata ada pernah uang gopek kepingan itu di kantin, itu jatuh. Dia ambil, dia kantongin. Wah, apakah kemudian dijajanin? Enggak, itu papanya. Oke, anak saya enggak. Ya, uang itu apa? Itu hanya dibalikin kok, gitu. Tapi ya, itu mengikuti dia sampai dia ngomong sama saya, gitu. Memang benar tidak enak sekali katanya di hati. Aku merasa tidak enak katanya. Loh, ya sudah belum? Kalau belum makanya mama ganti uang gopean. Ya enggak tahu loh yang punya siapa gitu. Tidak, aku kasih kepada ibu kantin. Gitu. Kita ketika melakukan dosa, kita tahu kok, kita diikuti rasa bersalah yang benar. Amin. Dua penjahat di salibnya Tuhan Yesus, itu gambaran engkau dan aku. Kalau engkau sudah ditemukan oleh salib, maka gimana untuk cara kita itu bisa dipulihkan oleh Tuhan? Melalui kebangkitannya. Tuhan kita bukan hanya sekedar Tuhan yang mati dan kemudian sudah tinggal dalam kematian, enggak. Ketika dia bangkit, dia tidak hanya sekedar bangkit, gitu udah. Enggak, dia naik ke sorga. Makanya minggu depan ini ya, sekalipun itu tanggal merah, jangan dilihat, jangan dianggap sebagai asik, escape gitu, jangan. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus penting sekali. Oke. Nah, maka gembala yang memulihkan itu adalah gambaran daripada kebangkitannya. Orang Kristen kalau nggak ngerti arti kebangkitan Tuhan Yesus, itu akan capek terus. Makanya Rasul Paulus bilang apa? Jika Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak bangkit dan tidak naik ke sorga, sia-sialah kamu percaya sama Dia. Halo? Masalahnya adalah kita percaya sama Tuhan sampai di mana? Yang kita pikirkan itu adalah bagaimana Tuhan itu memenuhi keinginan kita. Betul enggak? Kita ngerasa butuh dipulihkan dari apa sih? Keuangan toh, ekonomi, bisnis, ya kan? Hubungan, kemudian apalagi ya kondisi-kondisi kita lah. Sekali lagi saya bilang, apakah itu salah? No, enggak. No. Ya, tapi apakah setiap orang Kristen tuh harus kaya raya, tajir melintir? Tajir masih melintir gitu kan. Harus? Enggak, panggilannya beda-beda. Tadi malam saya diberkati dengan renungan firman Tuhan Grow dari Bapak Gembala. Dia membacakan firman, ya. Saya sudah pernah baca firman itu beberapa kali. Kemarin baru itu kayak sontak di jiwa saya, ya. Nabi Elisa, tahu ya Nabi Elisa ya? Nabi Elia, muridnya Nabi Elisa. Nabi Elisa ketika matinya kenapa? Nabi Elia sih naik ke sorga, ya kan? Tapi kalau Nabi Elisa ternyata matinya, belum banyak yang dengar Grow ya hari ini ya. Dengarnya malam ya. Nabi Elisa mati itu karena sakit keras. Oh. Jadi Nabi Elisa yang bisa melakukan begitu banyak mukjizat, bahkan ada yang mati dilemparkan ke kuburannya Elisa, kena tulangnya Elisa, orang yang itu yang sudah mati hidup kembali. Elisa sudah tinggal tulang belulang. Elisa mati karena sakit keras. Hamba Tuhan, orang Kristen bisa sakit kok. Halo?
Jadi kalau kita berdoa sama Tuhan, kita inginnya Tuhan pulihkan aku dari sakit penyakit. Kalau memang sakit penyakit itulah yang membuat kamu semakin kenal Tuhan, bagaimana? Kira-kira gimana Daniel? Salah ya? Nanti ya. Jadi saudara harus paham, saya memiliki seorang kakak ya, cici saya gitu, mati karena kanker. Oke? Ketika dia mati itu ya, dia meninggal itu gitu, doanya, imannya goyah itu untuk satu aja, Tuhan sembuhkan aku. Dia minta sembuh itu karena dia masih punya seorang anak yang baru usia 3 tahun, 3,5 tahun. Oke, dia minta sembuh, enggak sembuh gitu, kankernya tambah parah gitu. Saya bersyukur ketika di akhir dia berserah dengan baik ya. Dia tidak ngotot kayak gitu. Tapi Bapak Ibu, engkau dan aku harus sadar benar. Jika memang itu adalah dikasih oleh Tuhan, pasti ada gunanya. Karena pemulihan yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita adalah pemulihan yang Tuhan maksudkan. Mungkin yang bukan kita pikirkan. Oke? Nah, maka yang terakhir, ini dia. RPC silakan maju. Sekarang ya, kalau khotbah di sini kayak pasang alarm. Apa itu? Cepat-cepatan. Tanda seperti di ring tinju yang sudah naik duluan atau ini. Makanya saya kayak nge-rap kayak gitu kan. Bla 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 bla. Bersyukur ternyata belum sampai waktunya. Okay. Nah, ini dia. Ini pertanyaannya. Khotbah itu ya panjang kali lebar, pulang-pulang kan saudara belum tentu ingat toh, benar nggak? Paling kalian ingat yang kalian ketawain saya tadi dengan bahasa Jawanya yang aneh atau dengan cerita satu lucunya gitu. Tapi poinnya belum tentu ingat. Maka saya harus memberikan pertanyaan. Saudara baca dalam hati aja ya. Ini pertanyaannya. Yang dikasih silang itu bukan pertanyaan yang benar, tapi ternyata itu sering ditanyakan oleh kita. Apakah aku sudah cukup baik ya? Karena ternyata banyak orang kayak gini. Nanti kalau aku sudah cukup baik baru aku datang ibadah gitu. Iya, nanti aku ke gerejamu deh gitu. Tapi tunggu ya gitu. Soalnya ini belum bisa ditinggal nih. Rumah lah, toko lah, apapun gitu ya. Saya nggak bilang itu nggak benar sesungguhnya loh ya. Ada porsinya ya. Oke. Tapi jika kita menunggu sampai kita cukup baik, tadi yang sudah saya katakan, kita itu nggak bisa cari Tuhan. Tuhan yang cari kita, oke? Maka pertanyaannya yang saya rindu untuk kita tanyakan kepada diri kita adalah, apakah kita itu mau ditemukan oleh Tuhan dan dipulihkan oleh Sang Gembala yang baik itu? Jangan sampai kita ada di dalam gereja, tapi kita masih penuh dengan luka. Jangan sampai kita ada di gereja, tapi kita enggak mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Maka jemaat Tuhan sekalian, halo, sebelum kemudian kita keluar jadi berkat, kita ini dulu loh yang harus. Dan jangan lupa, engkau yang ditemukan dan dipulihkan oleh Tuhan, engkau juga harus melakukan bagianmu sebagai gembala. Oke? Tapi jangan mantan atau jangan pacarnya orang ya. Jadi kalau ada orang ngomong, puji Tuhan, aku belum punya pacar, nggak ada yang kugembalakan. Salah. Kalau kamu yang tadi saya bilang, kamu punya teman gitu yang terus ada dalam hidupmu, kamu butuh loh gembalakan dia. Amin. Tuhan dalam hidupmu itu harus jelas, nyata. Kita menginjil bukan dengan membawa nama Tuhan yang kamu mau nggak ikut Tuhan Yesus gitu. Itu agak berat sih ya. Urapannya mungkin urapan khusus kayak Oma Bin sudah dengan rambut putihnya. Mungkin nanti kita rambut putih baru bisa seperti Oma Bin gitu kan. Enggak, tapi Yesus dalam hidupmu harus nyata dong. Betul enggak? Dalam hal kamu ngomong, dalam hal kamu marah, segala macam deh. Itu bisa kelihatan. Oke? Mari bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Mari ambil waktu teduh sejenak, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Sang Gembala yang baik. Kami bersyukur kami ditemukan. Kami bersyukur kami ada di dalam pengembalaan suatu gereja lokal. Kami bersyukur kami adalah domba-domba
yang itu menerima kebenaran firman-Mu. Tapi kami hari ini juga bertanya dan kami rindu untuk kami berbalik pada jalan yang benar. Yaitu kami domba-domba yang bukan hanya sekedar ditemukan, tapi kami juga dipulihkan. Biarlah kehidupan kami yang sekalipun memang banyak masalah pergumulan, tapi tidak akan membuat hidup kami menjadi tawar atau bahkan pahit. Karena ketika kami di dalam Engkau, maka Engkau adalah gembala yang membalut luka kami, yang menguatkan kami ketika kami lemah. Ketika kami tidak punya kekuatan yang cukup, maka Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang akan menjagai dan melindungi kami. Engkau bukan Tuhan yang memanfaatkan kami. Maka kami bersyukur ya Tuhan, hidup kami adalah hidup yang baik di dalam Engkau. Hamba berdoa untuk jemaat-Mu, putra-putrimu, anak-anak-Mu, hamba-hambamu, murid-murid Kristus. Biarlah firman Tuhan yang diterima hari ini tidak berlalu dengan sia-sia. Biarlah perenungan daripada Roh Kudus itu terus menyertai daripada anak-anak-Mu. Sampai dengan firman ini menghasilkan buah dan buahnya mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah kami semua juga bukan hanya sekedar jadi domba semata, kami juga memenuhi panggilan untuk menjadi gembala bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.